Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Lena Wahyuni dari NVM 7 dari Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan karir dan teori perkembangan kognitif dalam psikolinguistik yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Sejak kecil, dia tertarik pada ilmu sains, terutama zoologi. Setelah menyelesaikan SMA, Piaget melanjutkan studi di Universitas Neuchâtel, di mana ia mempelajari zoologi dan filsafat. Meraih gelar doktor pada tahun 1918, namun minatnya berpindah ke psikologi saat belajar di universitas tersebut. Piaget kemudian melanjutkan studi di Zurich dan Paris di bawah bimbingan ahli terkenal. Pada tahun 1921, ia kembali ke Swiss dan menjadi direktur di Institut J.J. Rousseau di Geneva. Antara tahun 1925 sampai 1929, ia menjadi profesor di Universitas Neuchâtel. Pada tahun 1929 bergabung di Fakultas Universitas Geneva sebagai profesor psikologi anak. Perjalanan pendidikan dan karir Piaget mencerminkan evolusi dari zoologi dan filsafat ke psikologi, menjadikan pusat riset utama dalam psikologi perkembangan anak. Alasan mengapa Jean Piaget lebih tertarik tentang psikologi, meskipun awalnya tertarik pada zoologi, namun akhirnya Piaget menemukan minat yang lebih besar dalam psikologi. Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa Piaget lebih tertarik tentang psikologi. Yang pertama adalah pendekatan epistemologis, di mana Piaget adalah seorang epistemolog genetik yang berfokus pada proses perkembangan pengetahuan. Dia percaya bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pengalaman, tetapi juga melalui proses generatif di mana individu menciptakan pengetahuan mereka sendiri. Ini menunjukkan minatnya terhadap bagaimana otak manusia mengembangkan pengetahuan yang merupakan aspek inti dari psikologi. Yang kedua, pengalamannya dengan anak-anak. Piaget memulai karirnya dengan mengeksplorasi bagaimana anak-anak memahami dan menggunakan bahasa yang mengarahkan minatnya pada psikologi perkembangan. Yang ketiga, latar belakangnya dalam filsafat yang memungkinkan dia melihat psikologi sebagai cabang dari filsafat yang lebih fokus pada pengetahuan empiris tentang otak dan pikiran manusia. Dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi pengalaman akademik, pengaruh dari pendidikannya, dan minatnya terhadap epistemologi dan perkembangan otak manusia memahami serta menciptakan pengetahuan. Kombinasi faktor-faktor ini mengarah pada minat Piaget yang mendalam terhadap psikologi, khususnya psikologi perkembangan. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang terdiri dari 4 tahap utama dalam pertumbuhan intelektual anak-anak. Tahap-tahap tersebut meliputi pengembangan sensomotorik dan kesadaran diri, pemikiran representatif melalui bahasa, kemampuan klasifikasi objek berdasarkan kesamaan dan perbedaan, perkembangan kemampuan logika dasar, dan yang terakhir, kemampuan berpikir abstrak yang lebih lanjut, termasuk manipulasi ide-ide abstrak. Dalam konteks psikolinguistik, ini mengacu pada cara anak-anak memahami dan menggunakan bahasa untuk memahami dunia mereka, serta bagaimana mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis seiring dengan perkembangan mereka. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan bagaimana anak-anak belajar dan berkembang secara intelektual melalui 4 tahap utama. Yang pertama ada sensori motor dan kesadaran diri, di mana pada tahap ini anak-anak belajar melalui pengalaman fisik dan bereksplorasi dunia sekitar mereka dengan menggunakan indera dan gerak tubuh. Contohnya, seorang bayi belajar tentang objek dengan meraih, menggigit,
atau menggerakkan objek tersebut. Yang kedua ada pemikiran representatif, di mana tahap ini anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mempresentasikan objek dan peristiwa dalam pikiran mereka. Contohnya, seorang anak mulai menggunakan kata-kata untuk menyebutkan objek atau menggambarkan kejadian yang dialami. Yang ketiga ada klasifikasi objek dan kemampuan logis dasar. Tahap ini melibatkan kemampuan anak-anak untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan dan perbedaan, serta memahami hubungan logis antara objek tersebut. Misalnya, seorang anak dapat mengklasifikasikan mobil berdasarkan warna ataupun ukurannya. Dan yang terakhir adalah alasan lanjut dan manipulasi ide abstrak. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir secara abstrak dan memanipulasi ide yang lebih kompleks. Contohnya, seorang remaja dapat mengembangkan argumen logis tentang suatu topik atau memahami konsep abstrak seperti keadilan. Dalam psikolinguistik, Piaget juga memiliki kontribusi yang signifikan, terutama melalui karya-karyanya yang membahas pengembangan kognitif anak-anak, termasuk pemahaman mereka terhadap bahasa dan pemikiran. Beberapa karya utama Piaget dalam psikolinguistik antara lain, yang pertama dalam buku yang berjudul The Language and Talk of the Child. Buku ini adalah salah satu karya paling dikenal Piaget, di mana ia mengeksplorasi bagaimana anak-anak memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat untuk memahami dunia mereka. Selanjutnya, pada tahun 1924, Jean Piaget juga menerbitkan buku yang berjudul Judgment and Reasoning in the Child. Dalam buku ini, Piaget menganalisis bagaimana anak-anak membuat keputusan dan berpikir secara logis yang mencangkup pemahaman mereka terhadap bahasa dan simbolisme. Selanjutnya, pada tahun 1984, dia juga menerbitkan buku yang berjudul The Origin of Intelligence in Children. Buku ini mengeksplorasi asal-usul kecerdasan dalam anak-anak, termasuk bagaimana mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis. Piaget juga menulis serangkaian buku yang membahas secara terpisah tentang konsep anak-anak terhadap waktu, ruang, kausalitas fisik, gerakan dan kecepatan, serta dunia secara umum. Buku-buku ini mencangkup pemahaman anak-anak tentang bahasa dan pemikiran, serta bagaimana mereka memahami dan menggunakan bahasa untuk memahami dunia. Karya-karya ini mencerminkan pendekatan sistematis Piaget untuk memahami bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka terhadap dunia melalui bahasa dan pemikiran. Piaget berusaha untuk menjelaskan bagaimana anak-anak memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat untuk memahami dunia mereka, serta bagaimana mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis seiring dengan perkembangan mereka. Dan juga penelitian Piaget tentang perkembangan anak menunjukkan bahwa pemahaman bahasa dan pemikiran anak tidak hanya tergantung pada faktor lingkungan, tetapi juga pada proses internal yang terjadi dalam otak anak-anak. Ini menunjukkan pentingnya memahami bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir dan bahasa mereka sendiri yang merupakan aspek kunci dari psikolinguistik. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam psikolinguistik, teori Piaget menyoroti bagaimana bahasa menjadi alat penting dalam memahami dan mempresentasikan pemikiran anak-anak seiring dengan perkembangan kognitif mereka. Selain itu, teori perkembangan kognitif Piaget memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu memahami dan menggunakan bahasa sepanjang hidup mereka. Dengan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung pada usia dan pengalaman. Ini mencangkup perkembangan bahasa dan pemahaman bahasa sebagai bagian dari perkembangan kognitif yang merupakan aspek penting dalam psikolinguistik. Baik, itulah tadi pembahasan tentang teori perkembangan kognitif dalam psikolinguistik yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Saya, Lena Wahyuni, memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Thank you for watching.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.